Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Tanpa panjang lebar, kita akan bahas tryout untuk pelajaran ekonomi. Kita lanjut nomor 6. Yang bukan merupakan ciri kurva indiferensi adalah, gambarnya seperti ini, kurang lebih ya. Nah, mari kita coba pahami. Ini berarti dia menurun ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini bentuknya adalah cembung ke arah titik origin. Titik origin itu adalah titik 0, jadi ini bentuknya cembung ya, ke arah titik origin. Lalu kalau dia semakin ke kanan, itu berarti kepuasannya semakin tinggi atau semakin besar. Nah, jadi yang bukan merupakan cirinya adalah B, memotong salah satu sumbu datar atau tegak. Ini tidak memotong ya, tidak memotong, tidak saling berpotongan. Nomor 7, dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan akan berbentuk garis. Nah, pasar persaingan sempurna itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya adalah horizontal. Dia lurus sejajar dengan sumbu horizontal. Ini ya. Jadi kurva permintaan atau D itu dia akan sama dengan kurva AR. AR itu adalah average revenue, pendapatan rata-rata, lalu akan sama juga dengan MR, marginal revenue, pendapatan rata-rata sama dengan harganya juga ya. Jadi jawabannya nomor 7E, lurus sejajar dengan sumbu horizontal. 8. Nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain dalam istilah ekonomi disebut. Nah, ini namanya biaya peluang atau opportunity cost. Bahasa sinonim lainnya adalah biaya kesempatan. Ini adalah biaya yang dikorbankan. Jadi nomor 8, jawabannya C, opportunity cost. 9. Ida menyetor uang sebesar 20 juta untuk memulai usaha, lalu dia juga membeli peralatan secara kredit, lalu juga beli perlengkapan secara tunai, nah nilainya 10 juta dengan 5 juta. Lalu juga untuk keperluan pribadi, Ida mengambil uang, nilainya 150.000. Nah, jadi saldo kasnya berapa? Nah, kita lihat di sini ada 4 transaksi ya. Kita lihat dulu, sekalian saja kita belajar bikin jurnal ya. Ini adalah menyetor uang, berarti dia investasi uang ke salon. Berarti si salon itu akan mencatat kasnya di debit karena menerima uang, lalu modalnya juga di kredit, bertambah ya. Yang kedua, dia beli peralatan secara kredit. Artinya kredit di sini adalah non-tunai. Jadi Ida membelinya secara ngutang, nilainya 10 juta. Jadi jurnalnya adalah peralatannya bertambah di debit, lalu hutangnya juga bertambah di kredit. Yang ketiga, dia beli perlengkapan secara tunai. Nah, kalau tunai berarti melibatkan kas ya. Jadi perlengkapannya bertambah di debit, lalu kasnya juga berkurang di kredit. Yang terakhir, Ida mengambil uang. Jadi mengambil uang ini berarti pengambilan modal. Kita sering sebutnya ini adalah prive, nilainya 150.000. Jadi di debit bertambah privenya, lalu kreditnya di kas, kasnya maksudnya di kredit berkurangnya. Berarti kita tinggal masukkan saja di debit berarti ditambah, kalau di kredit berarti dikurang. Berarti 20 juta, dikurang ini 5 juta, lalu dikurang juga prive ya, 150.000. Jadi saldo kas terakhir ada 14.850.000. Jawabannya nomor 9 adalah C. 10, masih akuntansi ya. Data pembukuan seperti ini, lalu yang ditanya adalah persediaan barang yang siap dijual. Nah, kita perlu hati-hati karena persediaan barang yang siap dijual ini bagian dari HPP, harga pokok penjualan. Nah, rumusnya HPP itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, itu namanya HPP. Tapi ini yang ditanya bukan HPP, ini yang ditanya adalah persediaan barang yang siap dijual. Nah, sementara kalau barang siap dijual, rumusnya hanya persediaan awal ditambah pembelian bersih. Hanya sampai situ saja. Jadi persediaan akhirnya kita tidak hitung. Oke, kita masukkan persediaan awalnya sudah ada di soal 75 juta.
Nah, ini untuk pembelian bersihnya ada rumus tersendiri. Ini rumusnya. Jadi pembelian bersih itu terdiri dari pembeliannya berapa, lalu ada beban angkut pembelian, ada retur pembelian, lalu ada potongan pembelian. Nah, untuk beban angkutnya ditambah, returnya nanti dikurang dengan potongan pembelian juga dikurang. Ya. Kita masukkan, pembelian 225 juta, beban angkut 1.200.000, returnya 6 juta, potongannya 2.500.000. Maka jawabannya pembelian bersihnya 217.700.000. Nah, sekali lagi ini adalah pembelian ya. Jadi semuanya harus menyangkut pembelian. Jadi kalau ada retur penjualan atau potongan penjualan itu tidak boleh masuk ke sini. Oke, kita tinggal masukkan saja. Jadi 75 juta tambah 217.700. Jawabannya adalah 292.700. A ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jawab ini, HPP 232.700. Dan itu jawabannya juga disediakan oleh pembuat soal. Jadi kita perlu memahami dengan baik rumusnya ya.